Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 dalam tugas mata kuliah Proteksi Lingkungan dan K3 Terapan, kami beranggotakan Muhammad Ramdana, Muhammad Huda Husni Mubarak, dan Muhammad Rufandi. Untuk narator tugas kali ini, saya Muhammad Huda Husni Mubarak akan membantu menjelaskan slide tugas mata kuliah kelompok 5 kami. Dalam tema kali ini, kami mengambil tema dalam lingkungan lab. Jadi, untuk tugas mata kuliah ini, kami mengambil penerapan K3 dalam lingkungan di lab. Untuk K3 lingkungan sendiri, teman-teman sudah pasti tahu kan? Jika lupa, maka akan saya bantu untuk mengingatkan. K3 lingkungan yang disingkat yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan atau yang biasa kita panggil K3 lingkungan kerja adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin kesehatan tenaga kerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan hygiene sanitasi di tempat kerja. Dalam lab sendiri, tentunya ada potensi bahaya yang berada di dalamnya. Potensi bahaya sendiri yakni adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja di dalam laboratorium. Berikut potensi bahaya yang dapat muncul di lab. Nomor 1, bahan kimia berbahaya. Tentunya dalam lab, apalagi dalam lab teknik lingkungan, kita sudah pasti disajikan dengan bahan-bahan kimia. Nah, dalam bahan kimia itu tentunya ada yang seperti asam kuat, pelarut organik, atau senyawa mudah terbakar. Dan untuk poin kedua, ada bahaya biologis seperti kontaminasi dari mikroorganisme patogen di laboratorium mikrobiologi. Mungkin kita jarang untuk melihat ini, tapi yang pasti dalam lab pasti ada bahaya biologis. Dan untuk poin 3, ada bahaya fisik seperti penggunaan alat tajam, radiasi, atau peralatan dengan suhu tinggi. Contohnya biasanya pada heater atau ada reaktor. Lalu selanjutnya yakni manfaat manajemen K3 laboratorium. Setiap petugas ataupun orang yang masuk ke dalam lab wajib mematuhi aturan K3 yang berlaku agar keamanan dan keselamatannya terjamin. Oleh karena itu, penerapan K3 sangat penting bagi para petugas dan memberikan jaminan agar para pegawai memperoleh rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Adapun manfaatnya, yang pertama, menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan individu yang bekerja di laboratorium. Yang kedua, mengontrol penggunaan dan penyimpanan bahan-bahan yang berbahaya. Untuk poin ketiga, yakni mengurangi risiko atau gangguan kondisi kesehatan akibat aktivitas dalam laboratorium. Lalu langkah selanjutnya yakni identifikasi bahaya dalam laboratorium. Identifikasi bahaya adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengenali semua kegiatan yang berpotensi
menyebabkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja yang mungkin muncul pada tempat kerja. Secara umum, bahaya dapat dikategorikan menjadi bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya biologi, dan bahaya ergonomi, seperti yang telah saya sebutkan dalam slide sebelumnya. Bisa dilihat dalam gambar di samping, ada simbol kategori bahaya dan piktogram GHS. Tentunya dalam lab sendiri, bahan-bahan kimia atau bahan yang digunakan memiliki beberapa simbol seperti di samping. Itu dilakukan, pemberian simbol dilakukan untuk mengenali identifikasi bahaya. Misal ada bahan kimia yang punya simbol manusia dengan gambarnya ini berarti karsinogen. Yakni bahannya mempunyai pengaruh atau dapat mempengaruhi pernafasan, toksik terhadap reproduksi, toksisitas sistemik pada organ sasaran, atau bahkan yang lebih parah yakni mutagenitas. Lalu ada juga yang gambarnya tengkorak, yakni berarti racun akut atau bila dikonsumsi bisa-bisa mungkin wassalam. Lalu ada juga simbol eksplosif yang bila ini terjadi, bahan kimia tersebut bisa meledak. Atau ada juga yang simbol terbakar ini, yakni oksidator, artinya adalah benda ini mudah terbakar. Lalu ada juga yang gambar pohon dan gambar ikan ini, yang berarti benda tersebut berbahaya atau beracun terhadap lingkungan. Sedangkan ini yakni mudah menyala, lalu ada korosif, dan juga ada gambar gas bertekanan. Dan sedangkan gambar terakhir, yakni gambar tanda seru, ini menyebabkan iritasi, sensitasi kulit, dan toksitas akut. Lalu untuk selanjutnya, setelah kita melihat identifikasi, kita lakukan penilaian risikonya, yang merupakan suatu tahap menganalisis, menilai seberapa besar risiko tersebut, menilai apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak di tempat kerja. Karena tentunya setiap tindakan kita manusia pasti kita ada resikonya. Dan kita nilai apakah itu dapat diterima atau tidak di tempat kerja. Lalu kita upayakan untuk pengendalian resikonya. Penilaian resiko sendiri dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu resiko rendah atau low risk, resiko sedang atau medium risk, resiko tinggi atau high risk, dan resiko sangat tinggi atau extreme very high. Tingkat suatu resiko di tempat kerja dapat dihitung berdasarkan hasil perkalian antara seberapa sering frekuensi terjadinya risiko tersebut dengan tingkat keparahan yang ditimbulkan. Untuk pengendalian risiko mempunyai peran mengontrol risiko yang berpotensi menimbulkan suatu bahaya sehingga bahaya tersebut dapat diminimalisir maupun dihilangkan pada suatu area kerja. Pengendalian risiko merupakan suatu cara untuk mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Urutan pertama, kita memungkinkan nggak untuk mengeliminasi hal itu? Jika hal itu tidak bisa kita eliminasi, apakah kita bisa mencari penggantinya atau substitusinya? Dan jika tidak bisa lagi, kita mencari rekayasa teknologi. Jadi, kita kan hidup di zaman modern, pengetahuan sudah banyak berkembang. Jadi mungkin dalam hal ini kita bisa mencari teknologi yang mirip. Dan jika tidak bisa, maka kita lakukan pengendalian administratif. Dan yang terakhir, yang paling terakhir jika kita tidak bisa melakukan semua di atas ini,
maka kita harus melakukan dengan menggunakan APD. Berikut matriks pengendalian risiko standar. Seperti yang sudah saya sebutkan dalam slide sebelumnya, di sini ada frekuensi dan di sini ada tingkat kebahayaannya. Misalnya, kita ambil rare atau jarang. Sedangkan untuk risiko bahayanya tidak terlihat, maka matriksnya yakni low. Lalu, misalnya kita mengambil possible, lalu ini major atau keparahannya major, itu berarti high. Nah, untuk hal ini bisa dilihat yang paling terparah yakni yang ekstrim. Dan untuk yang frekuensinya yakni almost certain atau sering, terlalu sering. Nantinya jika ketemu dua ini, maka resiko yang terjadi adalah very high, yang artinya sungguh sangat berbahaya dalam area tersebut, apalagi melakukan aktivitas tersebut. Untuk identifikasi bahaya di lab, kelompok kami sudah membuat tabel seperti jenis kegiatan, variabel resiko, dan peluang, serta tingkat keparahan dan resikonya. Misalnya, ada penggunaan neraca analitik. Neraca yang kita gunakan untuk menimbang bahan kimia. Kegiatannya menimbang variabel resikonya ada dua, yakni pertama, terkena bahan kimia, misalnya saat kita menuang, nggak sengaja kena kulit kita, lalu bahan bakunya tumpah. Jadi saat kita menuang dalam neraca analitik tersebut, kita terlalu kepenuhan atau kurang fokus sehingga terlalu goyang. Nah, peluangnya di sini berbeda. Terkena bahan kimia, peluangnya 4. Sedangkan untuk bahan baku tumpah, peluangnya 3. Sedangkan tingkat keparahan terkena bahan kimia, karena ini langsung ke kulit manusia, termasuk kategori resiko tinggi. Sedangkan untuk bahan baku tumpah, resikonya lebih rendah, yakni sedang. Karena tidak secara langsung terkena ke kulit manusia. Ada juga penggunaan hot pad, penggunaan oven, penyimpanan bahan. Untuk penggunaan hot pad misalnya, karena penggunaan hot pad di sini menggunakan sub power listrik, jadi saat menancapkan kabel power, ada resiko kita terkena pendek arus akibat kabel tersebut rusak. Nah, peluangnya di sini adalah 3. Sedangkan untuk keparahan, sama kayak tadi yang terkena bahan kimia, karena kita langsung ke badan manusia, jadi resikonya sangat tinggi. Sedangkan untuk mengatur suhu yang diinginkan, variabel resikonya yakni panas yang dihasilkan hot pad. Karena ini kan tidak secara langsung kan mempengaruhi kita kan. Hanya mungkin hawa-hawa panasnya saja, jadi resikonya sedang. Untuk selanjutnya bisa dibaca dan dicermati secara mandiri. Lalu, pengendalian resiko kecelakaan. Seperti yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, tentang rekayasa teknik. Karena kita hidup di zaman modern, di mana banyak inovasi yang ada, rekayasa teknik yakni perencanaan, yaitu menggunakan dengan melakukan engineering control dengan cara melakukan modifikasi pada peralatan kerja, mesin, lingkungan kerja, proses kerja yang menimbulkan bahaya menjadi lebih aman. Jadi intinya yakni memodifikasi. Lalu untuk poin kedua, yaitu administrasi, yaitu rekayasa dengan pendekatan administratif, yaitu dengan melakukan peringatan dalam bentuk instruksi, tanda,
prosedur, aturan, serta label untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya di area tempat kerja. Lalu untuk poin ketiga, yakni APD, yaitu pengendalian bahaya yang dilakukan pada pekerjaan dengan menggunakan APD yang sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan untuk mengurangi bahaya yang berasal dari lingkungan kerja. Ini bisa dilihat dalam tabel ini, pengendalian resiko dalam lab. Variabel resikonya terpapar bahan kimia. Sedangkan untuk engineering control-nya, di area ruang timbang dibuatkan exhaust agar meminimalisir debu. Lalu untuk administrasinya, kita buatkan SOP atau Standard Operational Produksi, atau yang biasa kita sebut IK atau Instruksi Kerja. Sedangkan untuk APD, yakni penggunaan APD yang tepat seperti sarung tangan. Nah, untuk ini yang bahan baku tumpah, kita tidak ada ya engineering control-nya. Sedangkan untuk dalam sisi administrasi, sama seperti yang tadi, bisa kita buatkan SOP. APD-nya sama seperti yang tadi, kita bisa menggunakan sarung tangan. Untuk selanjutnya bisa dicermati lagi atau dibaca tabel ini agar bisa lebih mengenali variabel resiko yang bisa kita gunakan rekayasa seperti engineering control, administrasi, dan APD. Untuk kesimpulan presentasi kali ini, ya ini adalah lab adalah tempat yang penting bagi kegiatan eksperimen dan pengujian ilmiah, namun juga menyimpan potensi bahaya. Oleh karena itu, penerapan proteksi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di lab bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan mutlak untuk menjaga keselamatan manusia dan lingkungan kerja. Dengan pemahaman K3 lab, kamu akan memahami, pertama, mengetahui cara mengenali dan mengendalikan resiko seperti tumpahan bahan kimia, ledakan gas, atau kontaminasi biologis. Lalu poin kedua, yakni belajar menggunakan alat pelindung diri atau APD secara tepat, seperti sarung tangan, kacamata lab atau goggles, dan jas lab. Dan poin ketiga, yakni mampu menyusun prosedur kerja aman SOP untuk setiap eksperimen atau kegiatan yang kita lakukan, termasuk penanganan daruratnya. Sedangkan yang keempat, yakni memastikan penyimpanan bahan kimia dan limbah dilakukan secara benar agar tidak menimbulkan bahaya jangka panjang. Contohnya seperti yang simbol tadi, terkadang bahan kimia tidak bisa disatukan. Jadi jika kita salah dan tidak memahami simbol-simbolnya, simbol-simbol hazardnya, jika kita satukan akan memicu kecelakaan kerja seperti ledakan atau hambang terbakar. Sedangkan untuk poin kelima, yakni berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan profesional. Demikian materi mengenai proteksi K3 di lab. Semoga informasi ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya keselamatan kerja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.